Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bersyukur kita hari ini di hari yang penuh berkah masih terus diberikan kesempatan oleh Allah untuk bermuajahah, bertadabbur, bertafakur dalam rangka thalabul ilmi. Al-Fakir kali ini ingin membahas tema terkait perselisihan antara pesulap merah atau kita kenal dengan Marcel Radival dan Gus Udin ya, Gus Samsudin, pimpinan Padepokan Nuriyat Jati yang berada di Blitar, Jawa Timur. Permasalahan ini kemudian viral dan jadi banyak sorotan yang kemudian menjadi perselisihan antar sesama anak bangsa. Ada yang dukung Marcel, ada yang dukung Gus Udin. Al-Fakir nih, aneh sih netral aja. Pengennya sih mereka akur, nanti endingnya ada perdamaian, ada silaturahmi yang baik ya. Oke, baik, kita komentari sebagian dari komentarnya pesulap merah Marcel Radival terkait masalah pengobatan Gus Udin yang dianggap menggunakan trik ya. Enggak semuanya ya, cuma sebagian ya, karena Al-Fakir belum nonton semua kontennya. Takut salah juga, Al-Fakir nggak mau nyimpulin sesuatu yang salah. Jadi kalau mau jadi orang benar tuh bener-bener ya harus kumpulin dulu datanya, semua fakta-fakta yang ada secara utuh baru disimpulkan. Kalau baru sebagian, jangan sekali-kali kita nyimpulin sesuatu, nanti konklusinya, kesimpulannya bisa salah ya. Sebagian dari komentarnya Marcel bahwa trik pengobatan yang dilakukan oleh Gus Udin itu menggunakan trik ya. Di konten-konten dia sudah dijelaskan, dipaparkan, ya dibongkar semua rahasianya ya. Al-Fakir hanya mengatakan bahwa pendapat Marcel Radival bisa saja benar dan bisa saja salah. Mengapa kemudian dikatakan begitu? Karena memang pengobatan dengan metode-metode dalam Islam itu ada ya. Di zaman Rasulullah juga dulu ayat kursi bisa ngebakar jin ifrit. Ya, ajian kulhu geni yang dimiliki oleh Gus Udin bisa jadi kemungkinan juga termasuk yang sesuai dengan ajaran Islam. Hanya saja ini tidak kemudian bisa kita pastikan karena perkara gaib, perkara yang samar yang kita punya keterbatasan untuk mengetahui secara dalam. Jadi manusia ini lagi-lagi perlu kita sadari, kita ini punya keterbatasan. Enggak semua kita bisa mengamati dimensi kehidupan dunia ini secara utuh, secara luas, nggak bisa. Nggak ada sekelas profesor sekalipun, pasti ada sebagian yang kita nggak tahu. Itu ya sedikit yang Al-Fakir komentari. Ya, Gus Udin juga bisa benar dan bisa salah. Sekali lagi, bisa benar dan bisa salah. Untuk menyatakan suatu perkara yang samar, kita tidak bisa kemudian menggunakan argumentasi yang pasti, yang yakin bahwa ini salah, si anu salah. Karena di dalam dunia ini ada hak, ada batil, ada yang samar. Ya, al-haramu bayyin, al-halalu bayyin, al-haramu bayyin. Bainahuma subhat. Di antara keduanya ada yang subhat. Ingat nih yang subhat ini. Menyikapi permasalahan-permasalahan yang subhat ini harus hati-hati. Nggak boleh asal ngambil kesimpulan buru-buru. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itulah ya sedikit yang bisa Al-Fakir sampaikan. Oh iya, kemudian metode pengobatan Gus Udin itu memang saya katakan tadi bisa dikatakan benar, bisa dikatakan salah. Ya. Semuanya bergantung dari standar yang kita pakai. Kalau orang Islam standarnya ya itu Al-Qur'an dan hadis. Standar itu
oleh sebagian ulama dinamakan mikyas, standar perbuatan, standar untuk mengukur, menilai sesuatu itu benar atau salah. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu ya. Jadi itulah sedikit gambaran Al-Fakir terkait masalah perseteruan antara pesulap merah Marcel Radival dan Gus Udin ya. Mudah-mudahan endingnya sekali lagi saya berharap mereka bisa akur, bisa saling silaturahim ya. Oke, sebelum ditutup Al-Fakir coba bacain dalil-dalilnya dalam Al-Qur'an ya. Satu aja yang Al-Fakir ambil dalam surat Al-Jin ayat 6 ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada dari sebagian laki-laki dan perempuan dari bangsa manusia yang bekerja sama dengan sebagian bangsa jin dari kalangan laki-laki dan perempuan, dan mereka hanya menambah-nambah kesesatan ya. Oke. Ayat ini menjelaskan jelas bahwa secara umum kita diharamkan untuk berinteraksi dengan jin. Terus yang kedua, bahwa Islam mengakui bahwa manusia bisa berinteraksi secara langsung dengan jin, yaitu ya. Hanya saja ayat ini kemudian nggak bisa dipahami secara tekstual. Kalau begitu orang Islam nggak boleh menggunakan jin dalam rangka pengobatan atau menolong orang yang terkena guna-guna. Pada konten sebelumnya sepertinya Al-Fakir pernah nyampein ya beberapa pendapat ulama mazhab. Sebagian itu ada yang mengharamkan, sebagian ada yang memakruhkan. Kalau dalam konteks benar-benar kita nggak bisa nyelamatin nyawa orang nih, orang udah parah sakitnya, kena sihir, kena guna-guna, ya hampir bisa dikatakan nggak bisa ditolong kalau dengan cara lain selain secara ruqyah. Nah itu boleh ya, sebagian ulama membolehkan ya. Itu kembali kepada kita. Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan, beristihad dengan surat Al-Jin ayat 6 tadi. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah ya. Jadi lagi-lagi Al-Fakir hanya coba menyampaikan ini agar Ane berharap kedua-duanya bisa saling akur ya, saling silaturahim, saling kasih sayang, bersahabat, bisa ngobrol bareng, ngopi-ngopi, santai bersama ya. Peristiwa lain di zaman Rasul, dulu Rasul pernah dibawa sama bangsa jin ketika melakukan safar perjalanan bersama sahabatnya untuk berdakwah. Jadi ada utusan bangsa jin yang ngajak Rasul bahwa mereka tertarik dengan Al-Quran, dengan Islam. Nah dari situ kita bisa simpulkan bahwa Islam menyatakan ada sebagian manusia yang bisa berinteraksi secara langsung dengan jin. Kalau ada orang Islam masih ragu sama kayak gitu, tuh bohong lah, tahayul lah, hoak lah. Nah itu bahaya itu, ini akidah loh, akidah Islam. Asas yang paling asas mendasar, nggak boleh kita kemudian meragukan. Oke, sebelum ditutup, lagi-lagi Al-Fakir simpulkan, mari kepada Marcel juga Gus Udin, saya salam takjim, salam hormat. Yuk kita islah aja kalau bisa. Ya, islah, terus bisa saling bergandengan, saling menguatkan dalam rangka dakwah dan syiar Islam. Jadi nggak perlu pakai emosi, mari kita menyikapinya dengan cara yang baik, karena kita kan semua niatnya benar, punya apa namanya, ilmu itu dalam rangka kemaslahatan ya, bukan dalam rangka kemudorotan ya. Itulah sedikit ya yang bisa Al-Fakir sampaikan. Oh ya, sebelum ditutup ada lagi satu. Jadi metode syar'i untuk pengobatan itu hanya satu, yaitu dengan ruqyah, bukan dengan cara-cara yang lain. Maka Al-Fakir pribadi mengatakan nggak ada cara yang lain kecuali dalam kondisi darurat, kita udah nggak bisa ngobatin orang pasien lagi, dalam rangka menyelamatkan nyawanya boleh kita menggunakan metode lain. Itulah sedikit ya dari Al-Fakir, mudah-mudahan bermanfaat ya. Yuk kita sama-sama
sebelum ditutup, saya buat closing statement. Yuk, mari kita jadikan hidup ini untuk menebarkan persaudaraan, persahabatan, perdamaian, dan kasih sayang. Agar terwujud apa yang dikehendaki Allah, menjadi pribadi-pribadi muslim yang soleh dan soleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.